Hai teman-teman, apa kabar? Saat ini kalian lagi dengerin Sachi Podcast powered by Home Credit Indonesia. Semoga teman-teman semua yang lagi mendengarkan podcast ini semua dalam kondisi sehat selalu dan bisa tetap produktif di masa pandemi ini. Nah, seperti yang teman-teman semua tahu, karena kita lagi masa pandemi, kita semua termasuk teman-teman di Home Credit itu semuanya sedang work from home. Dan oleh karena itu, makanya podcast ini pun kita lakukan melalui aplikasi video conference. Nah, tapi sebelum lanjut, saya mau kenalin diri saya dulu. Nama saya Freya dari Home Credit Indonesia. Saat ini tentunya saya nggak sendiri. Saya ditemani oleh seorang ahli ekonom terkenal. Beliau saat ini menjabat sebagai staf khusus Menteri Keuangan bidang makro fiskal. Nah, siapa ya? Nah, karena ini bulan April, ini adalah bulan kelahiran dari pahlawan perempuan kita, yaitu Raden Ajeng Kartini. Nah, kali ini kita mau ngobrol seputar wanita, karir, ekonomi, dan juga tips-tips di masa pandemi bareng Kartini masa kini kita, yaitu Mbak Masyita Kristalin. Halo Mbak Masyita, apa kabar? Halo teman-teman Home Credit, senang sekali malam ini saya bisa bergabung untuk sharing dengan teman-teman semua. Saya Masyita Kristalin, biasa dipanggil Sita. Pekerjaan sehari-hari saya ekonom, jadi bidangnya makro fiskal. Kemudian saya juga ibu dari 2 orang anak, yang satu SMP, yang satu SD. Nah, Mama Masyita, sekarang kan kita lagi situasinya lagi pandemi seperti ini ya. Kalau Mama Masyita sekarang bekerja dari rumah nggak Mbak, work from home? Dan kira-kira dengan adanya work from home ini, kira-kira apa aja aktivitas Mbak Masyita akhir-akhir ini? Justru kami di Kementerian Keuangan sudah work from home udah hampir sebulan ya. Namanya juga work from home ya, jadi bukan libur kan sebenarnya. Dan karena situasinya sangat serius akhir-akhir ini dan banyak dinamika yang terjadi, justru kalau di Kementerian Keuangan kami lebih hektik daripada pekerjaan normal karena ada beberapa hal yang memang harus dilakukan oleh pemerintah lebih dahulu untuk mengatasi apapun yang disebabkan oleh wabah COVID ini. Salah satunya kemarin pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sebetulnya tujuannya tuh membuat budget atau anggaran pemerintah tuh lebih dinamis dalam menghadapi COVID. Kan kita membutuhkan tambahan biaya, membutuhkan realokasi anggaran, kemudian juga perlu memastikan kestabilan financial sector dan lain sebagainya. Nah, persiapan Perpu sudah cukup hektik dan sudah selesai. Sekarang kami melakukan berbagai hal lah peraturan pelaksana untuk membantu masyarakat. Salah satunya tuh ada 3 prioritas pemerintah ya dari Presiden. Yang pertama itu di bidang kesehatan, itu kita harus jaga, jadi semua expense dan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan, kemudian untuk perawatan PDP atau untuk tracing ODP. Kemudian yang kedua adalah jaminan sosial, karena banyak sekali pekerja yang mulai berkurang jam kerja dan beberapa sudah mulai berkurang income, terutama dari sektor non-formal. Kemudian yang ketiga juga memastikan bahwa dunia usaha, terutama UMKM itu bisa tetap tumbuh meskipun pasti permintaan terhadap produk-produk UMKM sangat menurun ya, karena semua orang stay at home gitu kan. Jadi memastikan supaya tidak terlalu besar dampak ekonominya kepada masyarakat secara umum. Wah, kalau saya dengar dari ceritanya Mama Masyita, sepertinya work from home juga malah tambah sibuk ya Mbak ya. Kira-kira gimana nih perasaannya Mbak Masyita dengan kondisi sekarang ini? Pasti ya, sebagai manusia biasa kita sedih ya melihat kondisi saat ini, karena kan kita tuh sudah lama dunia tidak mengalami pandemi yang dalam level sebesar ini. Terakhir itu tahun 1918 waktu Spanish flu, dan itu sebelum dunia sedinamis ini ya. Kalau sekarang kan pertukaran barang, orang, antar negara, antar daerah itu sangat cepat ya dan sangat dinamis, sehingga memang lebih sulit mengkonten jenis-jenis virus yang penyebarannya cepat seperti COVID-19 ini. Tapi kalau saya berusaha melihat bright side-nya ya. Jadi misalnya dari work from home, kita kadang-kadang bisa sadar tuh ternyata banyak lini pekerjaan kita yang sebetulnya tidak perlu kehadiran fisik gitu kan. Di Kementerian Keuangan sendiri, Ibu Menteri waktu itu sempat bicara juga, wah ternyata banyak juga yang bisa kita kerjakan dari rumah karena meeting semua dilakukan secara online gitu. Jadi kemudian yang pasti di rumah bisa bete ya,
Itu kita harus tetap jaga kesehatan, makan yang baik, kemudian olahraga kecil-kecilan. Kadang-kadang saya kalau rapat matiin dulu videonya, terus hidupin YouTube sambil olahraga kecil. Karena kami terus terang memang ini hektik banget di Kementerian Keuangan, jadi kita hampir tuh dari jam 7 pagi tadi sampai ini saya hampir non-stop back-to-back meeting gitu. Jadi memang harus jaga fisik juga. Teman-teman jangan kemana-mana dulu ya, karena Mbak Masyita akan sharing lebih banyak lagi mengenai karir, filosofinya beliau, sampai dengan tips-tips di tengah masa sulit ini. Jadi stay tune. Oke Mbak Masyita, nah kalau sekarang aku ngintip ke LinkedIn Mbak Masyita bentar nih gitu. Nah karirnya Mbak tuh keren banget. Mbak udah pernah kerja di 2 bank besar di Indonesia, terus pernah kerja di World Bank juga, sampai sekarang sudah menjadi staf khusus Menteri Keuangan bidang makrofiskal. Yang tentunya itu adalah mungkin impian dari banyak para pendengar podcast kita di hari ini. Nah, boleh ceritain sedikit nggak ke kita mengenai perjalanan karir Mbak Masyita? Dari mulai terjun ke dunia keuangan sampai sekarang Mbak berhasil untuk menjadi seorang ekonom terkenal dan bahkan menjadi staf khusus Menteri Keuangan dari Ibu Sri Mulyani. Sebetulnya saya tuh memulai karir dari dosen ya. Saya tuh dulu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jadi saya tuh waktu sekolah dulu, waktu krisis tahun 97 tuh, saya sering nonton TV, selalu lihat Bu Sri Mulyani waktu itu dan Bu Sri Adiningsih sering ada di TV. Terus saya berpikir, oh ini pekerjaan seru juga ya kayaknya, karena pekerjaan ini tuh fungsinya tuh seperti melihat kondisi masyarakat, terus kemudian memberikan usulan kebijakan apa yang bisa memperbaiki atau meningkatkan kehidupan orang lain. Jadi saya sangat tertarik sekali. Nah, lalu saya ikut-ikutan deh ambil jurusannya para ekonom wanita 2 orang itu yang sering saya lihat di TV. Lalu waktu jadi dosen, saya juga berpikir gini, jadi ada beberapa skill set yang kita lihat dari ekonom-ekonom yang sudah lebih mapan. Waktu itu saya melihatnya ya, beberapa dosen yang sudah jadi menteri, kemudian sudah jadi ekonom di financial market. Itu salah satunya adalah mereka memang sekolahnya khusus riset ekonomi. Jadi memang saya sengaja waktu itu ambil S2 dan S3 di bidang ekonomi. Kemudian saya lama jadi dosen, lalu pulang dari sekolah S3 itu saya bekerja di World Bank. Nah, di World Bank itu tugasnya tuh riset juga, jadi riset makroekonomi dan fiskal juga. Waktu di World Bank tugasnya membantu pemerintah membuat kebijakan yang lebih baik. Jadi fungsinya masih membantu pemerintah ya. Saya belum di pemerintah waktu itu. Nah, kemudian saya menyadari bahwa bidang saya ini skill set lain yang kadang-kadang terlupa dari para ekonom yang sifatnya lebih research, itu adalah exposure ke financial market. Makanya saya memutuskan waktu itu untuk pindah ke financial market. Dan saya cukup enjoy sih terus terang. Jadi biasanya kita mengerjakan riset yang sifatnya lebih long term, di financial market itu lebih short term, lebih investment type. Kemudian tipe kliennya berbeda gitu ya. Jadi bisa belajar dari berbagai jenis orang, seru juga. Nah, kemudian waktu saya jadi kepala ekonom di BS Indonesia itu, Ibu Sri Mulyani minta saya untuk bergabung dalam timnya, dan saya pikir, oh ini kayak dream come true juga ya. Saya masuk jurusan ini, ngambil ini dan itu, ngikutin PhD bidang ekonomi. Ternyata Bu Sri Mulyaninya sendiri yang ngajak saya untuk bergabung ke timnya. Sebagai seorang wanita, tadi kan kalau misalnya Mbak Masyita menceritakan mengenai perjalanan karirnya Mbak Masyita, perjalanan karir Mbak Masyita kan panjang dan juga sukses. Nah, kira-kira sepanjang perjalanan tersebut, apa saja hambatan-hambatan yang pernah Mbak hadapi dan bagaimana cara Mbak menghadapi hambatan tersebut? Dulu waktu saya masih lebih muda, tentu kita melihat segala sesuatu tuh seperti hambatan ya. Semua yang tidak sesuai rencana tuh seperti hambatan. Tapi lama-lama setelah ini saya udah cukup berumur ya, rasanya udah merasakan bekerja di bidang yang berbeda-beda. Kadang-kadang tuh justru dengan adanya hambatan tadi yang Mbak Freya bilang, mungkin saya bilang challenge, itu kita justru tumbuh di challenge itu gitu. Dan kadang-kadang memang leap dalam kehidupan kita itu terjadinya justru waktu pengambilan keputusannya tidak mudah. Kalau mudah-mudah aja, itu jarang kehidupan kita ada leap gitu. Itu pengalaman pribadi saya. Makanya
saya selalu sekarang sih motonya ya follow your heart. Dulu waktu muda kan kita suka wah follow your heart, kayaknya ya kali follow your heart gitu kan. Tapi lama-lama tuh saya memang ada kadang-kadang keputusan-keputusan hidup yang kalau dihitung uncertainty tinggi, tapi gut feeling kita bilang, oh I just wanna do it gitu. Oke, nah sekarang kalau kita ngomongin soal bisa sukses di industri keuangan, kira-kira apa sih rahasianya Mbak untuk bisa sukses di industri keuangan ini? Saya rasa rahasianya hampir sama untuk laki maupun perempuan di berbagai bidang ya. Pertama, profesionalitas dan integritas. Itu memang harus kita jaga. Jadi memang kita tahu yang kita kerjakan dan kita kerjakan dengan sebaik-baik kemampuan kita. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan tujuan kita yang jangka panjang tadi, kita belajar berpikir strategik. Jadi kita jangan hanya mengerjakan hal-hal jangka pendek, seperti membersihkan kerikil kecil dari jalan setiap hari gitu, tapi kita nggak lihat jalan di depan itu, oh ternyata tuh jalannya udah putus gitu, kita harus pindah jalan, ngapain juga kita bersihin kerikilnya gitu kan. Jadi setiap saat saya tuh berusaha selalu kembali ke pertanyaan, oke, apakah saya udah di path yang saya mau gitu, udah di path yang saya mau kerjakan gitu. Itu menurut saya juga penting, selain tadi follow your heart. Dulu waktu saya lagi riset the IMF di Washington DC, waktu itu managing director IMF masih Ibu Christine Lagarde ya. Beliau itu sangat passionate sama pengaruh utamaan gender lah gitu. Jadi beliau tuh selalu mengencourage, karena dunia ekonomi dan finance di Amerika itu male dominated world ya. Di Indonesia saya melihat tidak terlalu, meskipun kalau di level director level masih male dominated world ya. Kalau di Amerika tuh sangat terasa sekali. Nah, dia itu terinspirasi dari bukunya Sheryl Sandberg tuh, yang COO Facebook, bukunya yang Lean In itu. Saya juga jadi baca waktu itu. Katanya gini, kadang-kadang kita sebagai perempuan, sebelum sesuatu terjadi, kita sudah slow down our career. Misalnya nih, kita tahu, oh gue udah mau nikah nih, nanti mau punya anak, oh berarti jangan pilih karir yang begini dan begitu, karena kalau punya anak, nanti susah gitu kan. Itu logika yang benar, tapi yang ditawarkan oleh si Sheryl adalah gimana kalau kita melihatnya dengan cara yang berbeda. Jadi setiap kita melakukan sesuatu, kita nggak usah terlalu mikir, oh nanti kalau punya anak gimana? Nanti pas punya anak baru kita pikir. Jadi ingat ya, profesionalitas, integritas, terus mindsetnya kita. Jangan mikir hambatan itu sebagai sesuatu yang negatif, tapi see it as a challenge gitu. Dan lagi, yang paling penting juga jangan lupa untuk berpikir strategis. Try to think from different perspective. Itu jangan lupa tuh pesan-pesan dari Mama Shita. Mama Shita, kalau kita ngomongin soal masalah sosok panutan, pasti Mama Shita punya dong sosok wanita panutan yang menjadi inspirasi dari Mama Shita sehingga Mama Shita sendiri bisa sampai di posisi yang sekarang ini. Siapa sih sosok panutan tersebut, Mbak? Seperti yang tadi saya bilang ya, salah satunya sosok panutan saya itu Ibu Sri Mulyani yang sekarang jadi bos saya ya. Saya melihat sosoknya Bu Sri Mulyani itu sosok yang bisa memanage berbagai aspek kehidupan lah ya. Beliau juga punya anak, beliau seorang ibu, beliau juga aktif di society, kemudian beliau itu juga sangat caring terhadap staff, terhadap wartawan, dan suka olahraga juga, tapi juga Menteri Keuangan ya, dulu pernah jadi Managing Director Small Bank. Jadi saya melihat kalau Ibu Sri Mulyani bisa melakukan berbagai peran itu, ya kita juga pasti bisa. Kita harus menyadari ya bahwa perempuan dan laki-laki itu sama-sama manusia. Jadi di lingkungan pekerjaan kita equal gitu ya. Nah, terkadang memang ada karakteristik perempuan on average, tentu ada outlier dan pengecualian. Secara rata-rata perempuan itu ada beberapa karakteristik yang dianggap kurang bisa atau kurang inline dengan C-level job. Pekerjaan-pekerjaan director level ya, karena kalau kita lihat entry ke perguruan tinggi, perempuan itu udah 50-50. Kemudian kalau kita lihat juara-juara di sekolah dan di kampus, itu udah banyak perempuan loh. Akan tetapi, begitu menjadi top rank official atau direktur, kita bisa lihat bahwa sudah mulai sepi perempuan. Nah, ini nggak khusus di Indonesia saja, ini di mana-mana, karena memang
posisi yang powerful atau leadership itu kadang-kadang dianggapnya inline dengan sifat-sifat yang trait-nya lebih mirip dengan yang secara natural dijalankan oleh laki-laki gitu ya. Misalnya kalau di buku LinkedIn tuh Mbak Freya menarik deh nih, kalau teman-teman mumpung work from home ya, kalau pengen baca buku, kalau susah import bisa di Kindle, karena dia melakukan beberapa riset ya. Jadi even di meeting itu ini studi kasus Amerika loh, bukan negara berkembang ya. Itu perempuan cenderung tidak bicara, cenderung kalau misalnya punya pendapat tidak mau menyampaikan secara lugas. Dan karena perempuan terbiasa begitu, kalau ada perempuan yang lugas dianggap bossy atau dianggap. Jadi bahkan ada riset yang laki-laki melakukan tindakan sama dengan perempuan, itu anggapannya bisa berbeda. Walaupun tidak bermaksud untuk gender bias, bahkan di mata perempuan sendiri. Jadi bukan hanya di mata laki-laki, karena kan fungsi-fungsi laki dan perempuan memang shifting dari zaman ke zaman. Nah, kalau saya lihat kalau di kota besar itu, alhamdulillahnya ya kita di Jakarta sudah mulai ada daycare gitu ya, sudah mulai adalah fasilitas yang mempermudah kita kalau kita punya anak kecil, tapi kita tetap masih mau meneruskan karir. Kemudian banyak sekali teman-teman saya yang kreatif, punya bisnis-bisnis non-formal, jadi business woman. Kemudian begitu anak yang sudah agak besar, kembali ke dunia kerja. Jadi memang kadang-kadang stage-nya unequal antara laki-laki dan perempuan. Itu harus diakui. Akan tetapi minimal ke diri kita sendiri, kita jangan mau terhambat atau cita-cita kita courting karena kondisi sosial yang belum secara total menerima persamaan itu gitu. Dan ini bukan berarti negatif ya, kayak perempuan nggak boleh kerja gitu kan, udah nggak boleh nyetir kayak di Arab pun juga udah enggak kan. Tapi lebih pada hal-hal yang sifatnya lebih subtle, lebih samar, yang tidak terlihat, seperti perempuan tidak berani menunjukkan leadership, perempuan tidak berani bicara gitu. Dan masih banyak hal sih yang kita perlukan secara bersama-sama. Makanya kita perlu banyak role model perempuan nih, karena sebetulnya begitu kita mendengar atau membaca atau melihat contoh, kita jadi sadar kan bahwa oh kita juga bisa kok, dia juga perempuan, dia juga punya challenge yang sama, dia juga harus ngurus anak, dia juga bisa melakukan hal-hal tersebut gitu. Jadi mindset kita harus kayak gitu, sambil kita pelan-pelan memperbaiki. Jadi dengan generasi selanjutnya ke anak kita, tentu kita jangan gender bias ya, anak laki dan anak perempuan. Anak laki kita beri posisi leadership di rumah tangga yang lebih banyak chance-nya untuk melit sesuatu, anak perempuan enggak gitu kan. Itu hal-hal yang kita secara nggak sadar ya lakukan. Sebagai seorang ekonom, kira-kira bagaimana pandangan Mbak Mashita melihat kondisi dari perspektif ekonomi secara general, Mbak? Tadi saya cerita pandemi terakhir tahun 1918. Kemudian waktu itu financial sector belum sebesar sekarang, interlinkage. Kalau sekarang kan kita produksi barang, raw materialnya dari negara ini, kemudian kita kirim ke negara lain, jadi keterkaitan antar negara begitu besar ya. Jadi kalau ada hambatan pergerakan orang maupun barang, di saat ini itu dampaknya sangat besar terhadap produksi dan perekonomian. Kemudian kalau kita coba bandingkan yang terjadi saat ini dengan misalnya ya krisis 2008, Global Financial Crisis, itu juga magnitude-nya beda sekali. Karena di Global Financial Crisis itu sektor yang utama yang terpengaruh tuh financial sector. Jadi begitu financial sector terkonten, minimal kita bisa perkirakan berapa lama waktu recovery dari perekonomian. Sementara dengan wabah COVID ini, setiap hari kita dikejutkan dengan informasi baru yang kalau kita coba ingat ya di bulan Januari itu kan sudah terjadi di Wuhan. Tapi aset masuk ke emerging market itu inflow masih besar-besaran. Artinya investor di seluruh dunia masih sangat optimistik dengan kondisi ekonomi dunia. Padahal sudah tahu bahwa penyebaran di Wuhan sangat cepat, masih over optimistic. Kemudian Januari akhir, Februari awal juga masih overconfident. Begitu pertengahan Februari dia udah mulai nyebar kemana-mana, kemudian WHO mengeluarkan pandemi, maka perekonomian langsung berubah total. Karena kan memang dunia menyadari bahwa kayak misalnya Wuhan itu dari Desember itu kenapa dia nggak langsung lockdown, karena dia menunggu tahun baru. Dia nanti perekonomian kena gitu kan.
Jadi dia menunggu tahun baru, jadi sudah menyebar. Kemudian Italia, Amerika juga kurang lebih begitu. Dan sekarang sudah hampir tidak ada negara yang tidak punya COVID positif ya. Nah, kemudian kalau bandingkan dengan 2008, dulu itu sektor yang terpengaruh financial sector. Sekarang semua sektor. Bandingkan dengan work from home seperti ini, segala jenis sektor retail yang sebenarnya supply-nya dari berbagai sektor juga, ada elektronik, ada manufacturing, ada jasa ya seperti hotel, restoran, semua kena gitu ya. Jadi dampaknya lebih merata. Kalau dulu hanya high finance, orang yang punya bonds, obligasi dalam jumlah besar terkena hit, atau orang yang terpengaruh dengan exchange rate, misalnya anaknya sekolah di luar negeri atau barang-barang impornya banyak, atau punya bisnis yang punya impor konten yang cukup tinggi. Kalau sekarang ini mengenai semua orang, dari semua level, tidak hanya level high finance, orang yang punya aset finansial, tapi juga kehidupan kita sehari-hari ya. Beberapa kantor sudah mulai mengurangi jam kerja, artinya juga mengurangi pendapatan, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kondisi ekonomi extraordinary yang baru, yang dunia tuh belum pernah menghadapi ini sebelumnya. Dan kita nggak tahu dampaknya kapan. Kemarin tuh sempat dibilang bisa V-shape recovery. V-shape tuh turunnya cepat, naiknya cepat. Tapi kalau kita lihat penyebaran ke seluruh negara, V-shape recovery mungkin sudah kecil kemungkinannya. Paling besar kemungkinannya U-shape. U itu berarti dia down-nya lama, baru dia naik pelan-pelan. Tapi banyak juga yang bilang, sekarang mulai bilang jangan-jangan W-shape. Artinya apa? Ekonomi udah mulai membaik, kemudian memburuk lagi. Nah, salah satu yang kenapa ada yang berpikir ini bisa W-shape adalah misalnya China sudah mulai landai ya kurva penularannya. Tapi negara-negara sekitarnya misalnya masih tinggi. Terus arus orang sudah mulai dibuka sehingga penyebaran diulang lagi. Dan beberapa bukti menunjukkan yang sudah COVID positif dan sudah dinyatakan sembuh juga bisa terkena lagi. Sehingga kita menghadapi uncertainty dalam level yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Jadi ini periode yang serius, makanya kalau sampai ada yang nulis kan, sekarang jadi pahlawan itu gampang loh, just stay at home gitu ya. Itu tidak main-main, karena Anda bayangkan kalaupun kita sudah sembuh, tidak menutup kemungkinan kita terkena lagi. Jadi memang kita kalau kita benar-benar niat stay at home, walaupun bosen dan lain sebagainya, itu kita betul-betul pahlawan sih. Nah, di sini saya pengen tahu nih dari Mama Shita, mungkin apakah ada rekomendasi khusus untuk perusahaan finansial, khususnya seperti perusahaan pembiayaannya, seperti Home Credit, untuk bisa melewati masa-masa seperti ini? Kalau Home Credit sudah banyak melalui online ya Mbak Freya ya? Iya, betul. Kita sudah ada di e-commerce dan ada pembayaran payment-nya pun juga ada melalui online. Nah, berarti Home Credit lebih well equipped untuk menghadapi kondisi saat ini. Dan tidak semua perusahaan financing kan sudah banyak channelnya tuh melalui online. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita mau membuat kredit baru atau mau menagih, kita masih perlu pertemuan face to face, akan sangat sulit dilakukan. Dan untuk beradaptasi dengan sistem baru juga tidak semua berhasil melakukan ya, itu tidak sesmooth itu, jadi butuh waktu. Tentu ini bukan masa yang sulit hanya untuk financial sector, tapi untuk semua sektor. Spesifiknya untuk segmen misalnya seperti Home Credit, segmen financing, keberlangsungan perusahaan itu atau likuiditas kan juga sangat tergantung dengan new bookings ya, kemudian collection dari kredit. Dan kita bisa melihat bahwa banyak pihak dan sektor, baik yang bekerja di sektor non-formal maupun yang punya gaji tapi kemudian gajinya dipotong, tentu kemampuan membayar berkurang, sehingga restrukturisasi financing kemungkinan besar terjadi. Kemudian yang kedua adalah bahkan bisa juga jadi kredit macet, yang tentu perlu diatasi oleh perusahaan financing. Intinya sih liquidity perusahaan harus bisa dijaga. Mekanisme utama adalah mekanisme yang lebih defensif, karena perekonomian ini dalam kondisi seperti ini artinya orang tidak keluar rumah, kemudian konsumsi berkurang, kemudian pendapatan berbagai sektor berkurang, juga waktunya masih agak uncertain karena tergantung dengan penyebaran wabah COVID-19 itu sendiri. Nah,
Nah, teman-teman semua, tadi kan Mbak Masyita udah sharing banyak mengenai perjalanan karir, hambatan-hambatan, pandangan Mbak Masyita mengenai women empowerment, sampai dengan tips-tips di masa pandemi COVID-19. Nah, di sesi terakhir ini kita akan mendengar lebih lanjut dari Mbak Masyita mengenai apa sih filosofi yang selama ini Mbak Masyita pegang dalam hidupnya. Kalau saya sih, do what you love what you do. Kadang-kadang yang kita lakukan sekarang terasa belum ideal atau belum optimal, tapi selalu ada cara kok untuk menyenangi apa yang sedang kita lakukan gitu. Karena kadang-kadang mungkin misalnya kita kerja di bidang ini, oh ternyata ini nggak ada work-life balance misalnya gitu ya. Tapi mungkin memang di periode hidup itu kita memang lagi butuh di-train untuk bisa kerja keras dan belajar banyak hal misalnya. Nanti ada periode karir, misalnya saya kan introvert, tapi harus sering present di depan klien gitu kan. Kadang-kadang ada rasa, aduh, males juga nih ketemu orang lagi. Tapi saya juga jadi sadar, oh ternyata di periode itu belajar banyak cara berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berbeda. Kemudian justru dari interaksi dengan berbagai bidang, itu saya belajar lebih banyak daripada belajar kalau dari textbook ya. Karena kan itu real life situation. Jadi saya selalu meyakini kita selalu bisa menyukai apa yang sedang kita kerjakan, tapi sedapat mungkin kita mengikuti hati kita, yaitu kerjakanlah yang kita memang suka gitu. Tapi sekali lagi, sukanya itu bukan jangka pendek ya, kayak kalau jangka pendek kan kita bisa punya competing reasons, misalnya aku mau gaji gede, tapi aku nggak mau kerja keras. Nah itu kan nggak nyambung ya antara satu keinginan dan keinginan lain, makanya keinginannya tuh harus agak jangka panjang, sehingga misalnya di saat saya berdiri sekarang, memang belum nyampe. Variabel A sudah lumayan, variabel B masih kurang banget, variabel C, oh udah bagus banget gitu kan. Jadi selalu ada aja sih yang sebenarnya kita udah achieve, ada juga yang kita belum achieve gitu. Oke. Nah, kalau saran dari Mbak sendiri, terutama untuk para wanita nih yang lagi meniti karirnya atau baru mulai meniti karirnya, gimana sih caranya untuk bisa tahu, oh ini loh bener, ini memang bener loh adalah passionnya gue gitu. Jangan sampai ternyata yang kayak Mbak Masyita bilang cuma short term doang, abis itu bosen dan mau cari yang lain gitu. Nah, kira-kira gimana Mbak? Nah, kalau saya sih ya namanya manusia ya. Pasti kan kalau lagi sekolah juga ada bosennya, ada sebelnya gitu ya. Tapi ya kita harus melihat bahwa misalnya kita sekarang lagi mengerjakan satu pekerjaan tertentu, apa sih yang bisa kita pelajari dari pekerjaan ini? Terus dalam 1 tahun ke depan, kita itu menjadi manusia yang seperti apa sih dengan melakukan pekerjaan ini misalnya ya. Kadang-kadang ada teman-teman yang curhat punya bos yang begini dan begitu ya. Tapi kalau kita lihat, kadang-kadang tuh justru di saat kita menghadapi personality yang berseberangan atau apa, itu justru kita belajar lebih banyak. Paling minimal kita belajar mengatasi emosi kita sendiri misalnya, gitu kan. Jadi buat teman-teman kalau yang meniti karir, jangan gampang menyerah. Punyalah tujuan yang lebih jangka panjang. Kan kita hidup bukan di dunia aja, kita juga harus prepare for the afterlife. Terus kita harus pikir greater than ourselves gitu ya. Kalau cuma mikirin diri sendiri tuh cenderung tujuan-tujuan itu pendek. Nah teman-teman, tadi dari Mbak Masyita sudah ngasih banyak tips-tips yang bermanfaat banget buat kita hari ini. Mulai dari yang pertama, do what you love. Terus abis itu kalau mau setting long term, setting goal, settingnya harus long term, jangan short term. Dan yang penting buat teman-teman juga, jangan gampang menyerah. Kalau menemuin hambatan, jangan lihat itu sebagai sesuatu yang bisa menghalangi karir kalian, tapi see it as a challenge. Dan ingat, fokus sama apa yang kalian bisa kontrol. Nah, itu tips-tips penting yang dari Mbak Masyita yang saya harap bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you so much Mbak Masyita for sharing. Terima kasih sudah mengalokasikan waktunya untuk berbincang-bincang di Saci Podcast hari ini. Pastinya cerita Mbak Masyita bisa jadi inspirasi buat para pendengar, begitu juga dengan saya dan para wanita lainnya di Indonesia. Semoga kita semua bisa melewati masa sulit ini dengan bijak dan tentunya tetap produktif. Dan ingat teman-teman semua, stay at home, ini adalah usaha kita bersama untuk mencegah penyebaran dari COVID-19. Stay safe everyone, sampai bertemu di Saci Podcast kita edisi berikutnya. See you! See you, makasih.